Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di gedung kebaktian maupun di rumah masing-masing. Dan Majelis Jemaat Silo mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kiranya kasih Allah menyertai jemaat Tuhan sekalian. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah sambil berdiri kita mulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama, saudaraku sekalian. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, nats pembimbing yang terambil bagi kita dalam kebaktian utama Minggu 7 Februari 2021 ini terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang kedua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami mengaku bahwa kami hidup sampai hari ini
hanya karena anugerah Tuhan. Kami menyadari akan kebesaran kasih-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu yang senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kami. Tapi kami juga harus mengaku bahwa sebagai manusia terkadang kami tidak luput dari dosa, kesalahan, kealpaan. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, seringkali kami mempertontonkan ketidaksetiaan dan ketaatan kami kepadamu dan menyakiti hati orang-orang yang terdekat dengan kami. Karena itu di minggu pagi ini, di hari yang ke-7 bulan yang kedua tahun 2021, dengan kepala yang tertunduk dan penuh rasa malu kami datang kepadamu serta memohon, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Ampunilah kami dan bebaskanlah kami, bahkan tuntunlah kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dengan demikian kami layak untuk disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan dalam kasih Tuhan. Inilah penyerahan dan pengakuan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, Kidung Jemaat 29, bait yang pertama. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah daripadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 29, bait keempat. Dibuka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Dibuka Tuhan Yesus. Saudaraku, kita siapkan Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya membaca setiap ayat yang ganjil. Bapak Mama Jemaat Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing membaca setiap ayat yang genap. Dan karena itu mari kita berdiri. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat 11. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Ia menyediakan hujan bagi bumi, Ia membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda,
Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 314 bait pertama. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita siapkan pembacaan Alkitab. Kita akan membaca dari surat 2 Timotius pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 1, ayat 3 sampai ayat 18. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita dan terang untuk jalan serta langkah kehidupan kami. Tetapi kami menyadari akan keterbatasan diri kami. Dan karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di minggu pagi ini, kami mohon kuasa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini kami mengerti, dan kami terpanggil untuk selalu hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 1, ayat 3 sampai ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Ucapan Syukur dan Nasihat untuk Bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah,
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian jauh adalah bagian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi yang juga mau selalu hidup dalam terang firman-Nya. Haleluya. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang dikasihi dan senantiasa dijaga oleh-Nya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara, anugerah Allah itu seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin rendah, semakin kuat pula alirannya. Itulah anugerah Allah. Di dalam keterpurukan, di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling rendah, disitulah anugerah Allah mengalir dengan melimpah ruah. Kekasih Tuhan, bukankah ini pula yang terdengar dan diingatkan oleh Paulus kepada sang anak rohani, yaitu Timotius, sebagaimana yang telah tertuang dalam bagian pembacaan Alkitab pada pagi ini. Apa yang Paulus sampaikan ini, saudaraku, sesungguhnya bertolak dari pengalaman hidup dan pengalaman imannya bersama dengan Kristus. Di sepanjang kehidupannya, Rasul Allah ini mengalami fase naik turun. Kalau kita ikuti dengan baik, tadi dikatakan, Paulus pada saat itu sedang ada di penjara untuk kedua kalinya. Dan saat itu, Paulus merasa bahwa hidupnya sudah akan sampai di batas terakhir. Papa Mama, dalam rasa sepi, ketika firasat bahwa kematian itu sudah semakin mendekat, surat ini ditulis. Tetapi yang luar biasa adalah, saudara, bahwa isi surat Paulus kepada Timotius ini sama sekali tidak menggambarkan perasaan takut, khawatir, atau gentar darinya. Sebaliknya yang muncul adalah nada-nada pengharapan. Nada-nada yang berisikan dorongan iman, bahkan ajaran iman yang murni. Ya, kepada Timotius sang anak rohani, Paulus ingatkan bahwa ia hidup, berkarya, bertahan, itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena usaha, bukan karena prestasi imannya, tapi semua karena kemurahan Allah. Dan karena itulah maka Timotius juga didorong untuk menjadi pemimpin umat yang bertanggung jawab, yang rendah hati dan selalu sadar bahwa semua yang ia miliki itu adalah anugerah Allah. Sebenarnya saudara, secara sederhana Paulus mau ingatkan bahwa dalam seluruh tantangan pelayanan tetapi juga kehidupan, ketika perjalanan kehidupan itu menuntun umat untuk ada dalam masa-masa sulit dan kelam, ingatlah, Allah telah menganugerahkan roh kekuatan dalam diri umat-Nya.
Paulus ingatkan tidak boleh ada roh ketakutan. Karena dalam ketakutan umat akan menyangkali kebaikan dan kasih Allah. Tetapi kalau umat sadar bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang besar, Allah yang peduli, Allah yang setia, maka umat akan menghadapi semua yang terjadi itu dalam keteguhan iman yang besar. Dalam keterpurukan, anugerah Allah itu terus mengalir. Bapak Mama kekasih Tuhan, hari ini kita sudah ada di hari ke-7, bulan kedua, tahun 2021. Untuk jemaat Silo Naikoten 1, hari ini adalah hari ketiga, atau pada 3 kalilah kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Bapak Mama, ketika kita masuk tahun 2021 ini, kita harus mengaku bahwa ada begitu banyak rencana, ada begitu banyak harapan yang kita buat pribadi, rumah tangga, persekutuan, pekerjaan, dan seterusnya. Semua orang berdoa, gereja-gereja berdoa, kiranya badai Corona-19 ini boleh berlalu. Kiranya tahun 2021 ini menjadi tahun pemulihan. Tapi ternyata yang terjadi, khususnya di Kupang ini, justru semakin memprihatinkan. Hari-hari ini tidak kenal pagi, siang, malam. Kita dengar, kita lihat ada begitu banyak korban jiwa yang sudah berjatuhan karena pandemi COVID-19 yang semakin tinggi di Kupang ini. Dengan jujur saudara, kita harus mengatakan bahwa siapa yang tidak takut hari-hari ini? Siapa yang tidak gentar? Siapa yang tidak khawatir? Virus ini dia datang tidak memandang siapapun juga. Besar, kecil, tua, muda, berpangkat, tidak berpangkat. Dia datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Tapi hari ini Bapak Mama, belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, maka paling tidak ada 2 pesan yang perlu kita ingat. Yang pertama, saudara, ingatlah bahwa apapun situasi yang kita hadapi sebagai umat percaya saat ini, yakinlah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Situasi yang ada ini tidak mengubah bahwa Allah mengasihi kita. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini sebenarnya kita belajar untuk mengevaluasi kembali perjalanan kehidupan kita selama ini. Kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Selama ini, apa dan siapa yang kita andalkan dalam hidup, dalam dunia ini? Selama ini, benarkah ketika kita mengatakan bahwa Tuhan yang paling utama, maka perkataan itu betul-betul kita yakini? Atau bagaimana? Saudara, bukankah kita harus mengaku bahwa kita lebih banyak mengandalkan kemampuan sendiri? Kita lebih percaya pada rencana, rancangan, semua perhitungan yang sudah kita buat untuk perjalanan kehidupan kita. Kita lebih tenang mempercayakan diri pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita pegang. Karena itu di hari-hari ini, sebagai gereja, sebagai umat, saudara dan saya bersama keluarga kita kemudian diajarkan, jangan mengandalkan
diri sendiri. Jangan merasa bahwa kemampuan, kesalehan, prestasi iman itu akan meluputkan kita, jangan. Lihatlah pada Paulus. Begitu kuat ia melayani Tuhan, tapi begitu kuat pula tantangan pelayanan yang ia hadapi. Dalam semuanya itu, kita diingatkan, hidup dan bergantunglah pada Allah. Saudara, ada sebuah kalimat berbunyi begini. Ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat semua yang tengah terjadi di belakang, di situ kita diingatkan bersyukur pada Allah. Dan ketika kita melihat ke depan, kita menatap masa depan, kita diajar untuk percaya pada Allah. Pesan yang kedua, saudara, di tengah situasi yang ada, kita semua diminta hari ini untuk bersabar, tabah, tekun. Itu semua adalah sikap-sikap yang baik ketika kita sementara menunggu pemulihan yang akan Tuhan buat bagi negeri ini, bagi tanah ini, bagi seantero bumi ini. Dalam semuanya itu, maka nasihat Paulus tadi mengingatkan kita untuk hidup dalam kekuatan iman, kasih, dan ketertiban. Tadi kita lihat di ayat yang ke-7. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini penting Bapak Mama. Jangan jadi pribadi yang egois, yang tidak peduli, yang tidak tertib. Semua orang hari-hari ini sementara hidup dalam situasi yang tidak mudah. Kalau kita egois, kita tidak tertib, kita tidak disiplin, maka kita bukan saja menyakiti diri, tapi kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Saudara, pada akhirnya ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang akan berlangsung selama-lamanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Itu artinya situasi ini pun tidak akan berlangsung selama-lamanya. Satu kali kelak semua pasti akan pulih. Tapi sementara itu saudara, kita dipanggil. Mari jalani hidup dengan bertanggung jawab. Hidup dengan bijak. Hidup dalam iman yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan dan gereja Tuhan di sepanjang waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan percaya kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 308 bait pertama.
duduk kembali. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuduskanlah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Semuanya Tuhan punya dan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita sama-sama memuji Tuhan dari KJ nomor 289 ayat 8 dan 9. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Allah. Dalam anugerah-Mu itu, maka sampai hari ini kami bersama keluarga kami tetap dipelihara, dijamin, dan dijaga. Kami bersyukur karena dalam pertolongan dan penyertaan-Mu, kami telah masuk di bulan yang kedua, di tahun 2021, di hari yang ke-7. Kami juga bersyukur karena sekalipun situasi di sekitar kami tidak memungkinkan kami untuk duduk bersama sebagai satu persekutuan, beribadah di gereja-Mu, tetapi Tuhan masih izinkan kami untuk duduk dalam keluarga-keluarga dan kami beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Biarlah di tengah-tengah semua situasi yang ada, segala sesuatu yang terkadang membuat kami takut dan gentar, kami diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan menjaga kami dalam kasih-Mu. Tuhan menjamin kehidupan kami. Dan karena itu biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami untuk terus melangkah dalam pengharapan, meyakini akan pemulihan Tuhan yang sementara Tuhan buat bagi negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini kami berdoa untuk perjalanan kehidupan jemaat Tuhan di rumah tangga masing-masing, dengan semua tugas pergumulan, dengan setiap harapan dan kerinduan. Mari Tuhan, Engkau mengangkat tangan berkat-Mu, memberkati kehidupan umat kepunyaan-Mu ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan. Kami meyakini dalam semuanya Tuhan tidak tinggalkan mereka sendiri. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka di minggu ini. Keluarga Mobila di Rayon 8, keluarga Bandi di Rayon 2. Biarlah penghiburan dari Tuhan nyata mereka rasakan. Ketika Tuhan telah memanggil orang-orang yang mereka kasihi, di situ anugerah Tuhan juga tetap tersedia. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terbaring sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Pengharapan, sukacita tetap Engkau alirkan.
setiap janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang berkekurangan dalam jemaat-Mu, serta semua orang tua kami. Kami tetap berdoa bagi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi tanggung jawab pelayanan dalam jemaat-Mu di tempat ini, di Gemit Silo Naikoten 1. Semua hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk terus melayani. Kami melayani di tengah-tengah tantangan yang ada. Tapi Tuhan beri kami hikmat, Tuhan beri kami sehat, Tuhan beri kami roh kesetiaan, roh ketekunan, supaya kami terus melayani dengan meyakini jaminan perlindungan ada dari Allah untuk kami. Dan biarlah lewat pelayanan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka umat-Mu terus mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Di saat-saat yang tidak mudah ini kami yakini pemerintah terus bekerja dengan luar biasa. Karena itu Tuhan, berkatilah para pemimpin negeri ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah, provinsi, kota, dan kabupaten NTT, seluruh anak-anak Tuhan yang duduk di tampuk-tampuk pemerintahan. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, dan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan melangkah memasuki minggu yang baru. Bahkan di sepanjang bulan ini, kami sungguh tidak memahami apa yang menanti kami di depan sana. Tapi kami meyakini Allah Sang Pemegang masa depan itu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu berjalanlah terus bersama dengan kami ya Allah. Jaga dan lindungilah kami. Ampunilah akan setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pagi hari ini. Dan karena itu mari dengan sukacita kita berdiri. Kita puji nama Tuhan, Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, kita percaya bahwa Allah selalu memberkati kita dalam seluruh kehidupan, pekerjaan dan pergumulan kita. Karena itu marilah dengan yakin kita tunduk kepala dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dan keluarga kita, pekerjaan kita hari ini dan sampai selama-lamanya.
1, 2, 3. Shalom.